A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa bi ulumi fid dharaini amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyyi sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Alhamdulillah utawi sake puji lillahi kututup kadya Allah rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Wal aqibatu lil muttaqin lan utawi akibat kadhe wong kang bertakwa kabeh. Wassalatu lan utawi rahmat wassalamu lan keselamatan ala nabi Muhammadin ing atase nabine Allah Muhammadin nyata Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane Nabi Muhammad ajma'ina hale sakabeh. I'lam ruwa andika anna wahidan ing setuhune wong siji minat talabatil mutaqaddimina saking ngepre wong kang dingin kabeh, tegese wong kang para terdahulu lazama iku tetep ya wahidan hidmata syekhil imam ing khidmah ngeladeni nghormati syekh kang dadi imam Zainuddin nyatane Zainuddin hujjatul Islam kang jadi hujjah Islam Abi Hamid bin Muhammad nyatane Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Qadasallahu muga-mugai ngebersihi sinten Allah ruhahu ing ruhe Hamid wastaghola lan ngentungkulaken ya wahidan bitahsili kalawan ngahasilaken wa qiraatil ilmi alai lan maca ilmu alai ngatasé Hamid hatta jama'a mala-mala kumpul sapa wahid daqaiqal ulum ing lembute sake ilmu wastakmala lan nyempurnakaken sapa wahid fadailan nafsi ing keutamaane nafsu sum'annahu mangka kare-kare setuhune wahid tafakkara iku bertafakkur wahid yaumal ing dalam siji dina fi halin nafsihi ing dalam tingkah dheweke wahid wa khatara lan gumrentes ya wahid ala bali ngatasé tingkai wahid wa qala lan ngucap sapa wahid inni setuhune isun qara'tu iku maca isun anwa'an ing sake warna minal ulumi saking sake ilmu wa saraftu lan ngejalanaken isun ray'ana umri ing waktu mudane umur isun ala ta'allumiha ing atase belajar ha ing ulum wa jama'aha lan ngumpulaken iya wahid ha ing ulum wal ana la ing dalam waktu iki yang basyogiyane li kadua isun an a'lama aparap yang tanguruk isun ayyan nau'iha ing endi-endi warnane ulum yang fauni kang manfaati iya anwa iya nau'in ing isun ghadan dalam waktu isuk wa yu'annisuni lan ngaring-ngaring atau ngebaturi ya nau'i ing isun fi qabrin dalam kuburan isun wa ayyuha lan utawi endi-endi ya nau' la yang fauni kang ora manfaat ya nau' ing isun hatta trukahu malamanah ninggal isun hu ing qabri kama qala Rasulullah kaya kang wis ngucap sapa Rasulullah ing lafaz Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min ilmin saking ilmu la yanfa' kang ora manfaat ya ilmu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Permulaan dalam kitab Ayyuhal Walad karangan Asy-Syaikh Al-Imam Hujjatul Islam yakni Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengarang salah satu kitab penting sekali dalam mendidik, membimbing dan untuk menyempurnakan akhlak kepada anak. Di antaranya
dalam muqaddimah ini al-muallim musannif bahwa di awal dalam kitab Ayyuhal Walad, mu'alif memuji-muji kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini salah satu pujian bahwa segala sesuatu yang ada di bumi, segala sesuatu yang ada di langit, semuanya adalah milik Allah. Maka sudah selayaknya, sudah sepantasnya manusia itu adalah senantiasa bersyukur, senantiasa memuji zat Allah yang Maha Esa. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibat apa yang akan Allah berikan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah. Tentu adalah derajat-derajat yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa dia menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Rahmat Allah dan keselamatan Allah semoga tetap senantiasa kepada Habibina Muhammad, keluarganya, semua orang yang menjadi pengikutnya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ketahuilah, sesungguhnya salah satu di antara orang-orang yang menuntut ilmu, para terdahulu kita, para orang-orang terdahulu, bahwasanya mereka itu dalam menuntut ilmu sangat luar biasa. Maka dalam kitab ini khidmata Syekh Imam, mereka itu benar menghidmah sekali kepada guru-gurunya, taat kepada guru-gurunya, hormat kepada guru-gurunya. Mereka menyibukkan dalam waktunya, kesehariannya. Apa yang mereka sibukkan adalah bitahsil, untuk menghasilkan ilmu, wa qiraatil ilmi alaihi, dan senantiasa membaca ilmu, bertafakur, menelaah dan lain sebagainya. Hatta jama' daqaiqal ulum, sehingga mereka akan memperoleh kelembutan daripada beberapa ilmu. Makanya orang terdahulu ketika dia menuntut ilmu, ketika dia belajar ilmu, senantiasa di antaranya dia selalu menghasilkan apa yang belum dia ketahui. Dia menelaah apa yang belum pernah diketahui. Wastakmala fadaila nafsi, sehingga ketika ilmu itu sudah diperoleh, maka dia akan menyempurnakan hatinya, menyempurnakan jiwanya untuk senantiasa menjadi orang-orang yang bertafakur, orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah pada hari itu. Makanya keberhasilan seorang itu diukur atas dengan apa yang mereka lakukan ketika dia menuntut ilmu. Sungguhkah dia dalam menuntut ilmu ataukah sebaliknya? Karena dalam hadis Nabi, orang yang menuntut ilmu pasti walaupun dia susah, walaupun dia payah, kalau sudah bermujahadah, kalau sudah bersungguh-sungguh, tidak ada yang tidak mungkin, pasti Allah akan merubahnya. Tapi sebaliknya, jika orang yang menuntut ilmu itu sudah berhenti, tidak ada lanjutan, sudah apa yang dia miliki sudah cukup, maka disitulah ilmu yang kita peroleh hanya sebatas apa yang kita miliki. Makanya Imam Al-Ghazali ini senantiasa dia berpikir, senantiasa dia mempelajari sesuatu yang belum pernah dia pelajari. Suatu ketika melihat Imam Ghazali itu dalam setiap waktunya, setiap detiknya, setiap jamnya selalu menelah kitab-kitab. Karena rasa keinginan tahunya bahwasanya masih ada ilmu yang belum dia pelajari selain ilmu-ilmu akhlak. Makanya di sini Al-Imam Ghazali mengatakan, inni qara'tu anwa'an minal ulumi wa saraftu ray'ana umri ala ta'allumiha wa jama'a wal ana yanbaghi li an a'lam ayyu naw'iha. Ya artinya sungguhnya aku itu senantiasa membaca beberapa kitab, beberapa fan ilmu, dari beberapa ilmu. Apa maksudnya? Wa saraftu ray'an, untuk memberlangsungkan, untuk melaksanakan ketika waktu mudaku, ketika waktu usia mudaku itu senantiasa membaca, senantiasa belajar ilmu, mengumpulkan beberapa ilmu, sehingga akhirnya apa yang dia dapat,
ilmu itu akan bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Tuh. Wa yu'annisu fi qabri, dan akan mendapatkan kemanisan ketika dia di dalam kubur. Nah, kebahagiaan tentunya. Wa ayyuhala yang fa'uni hatta trukahu, mana ilmu yang tidak manfaat untukku, maka aku akan tinggalkan ilmu tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam doanya, Allahumma a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam mukadimah ini tentu kita mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan senantiasa untuk mencari apa yang belum kita cari, untuk memperoleh apa yang belum kita peroleh. Karena sejatinya hakikat hidup yang kita lakukan bukan semata-mata untuk mengumpulkan apa yang kita kumpulkan, melainkan mengumpulkan untuk bekal kita untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang kita lakukan, bekal yang kita bawa bukan bekal selama kita hidup di dunia mengumpulkan beberapa harta dan lain sebagainya, tapi bekal yang kita lakukan adalah al-ilmu yang fa'ubi, ilmu yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang yang ada sekitarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.